Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi kewargaan digital, yaitu konsep Think. Baik, sebelum kita mengetahui apa itu konsep Think, kita perhatikan terlebih dahulu. Di sini ada survei terkait pengguna sosial media dan kita bisa melihat pengguna sosial media di Indonesia itu sangat banyak sekali dan ini semakin tahunnya itu meningkat. Bahkan penggunaannya pun bisa dilihat itu rata-ratanya itu bisa menghabiskan waktu sekalinya itu bisa 3 jam lebih begitu ya. Dan terjadi peningkatan setiap tahunnya penggunaan media sosial ini. Nah, lalu juga di sini ada penelitian yang menyebutkan terkait hoax distribution atau penyebaran berita hoax di media sosial. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Facebook, WhatsApp, gitu ya, Instagram berada di 3 sosial media teratas sebagai penyumbang distribusi hoaks begitu yang terbesar 3 teratas. Nah, tentunya berdasarkan dari data tadi, pengguna sosial media yang memang semakin banyak, lalu juga terlihat juga distribusi hoaks yang cukup banyak juga, maka kita selaku warga digital yang memang sudah biasa menggunakan aplikasi digital terutama media sosial, itu kita bisa menerapkan konsep ini. Namanya adalah konsep Think, THINK, yang merupakan akronim yang bisa kita gunakan agar kita itu dapat mengaplikasikan kewargaan digital dengan baik dan benar begitu. Nah, Think ini merupakan akronim atau kepanjangan dari T-nya itu adalah true, H-nya itu adalah heartful, I-nya itu ini ada 2 versi sumber ya, dan ini boleh yang mana saja, yang penting memang sumbernya itu jelas. I itu bisa dalam arti ilegal atau inspiring. Lalu N-nya adalah necessary dan K-nya adalah kind. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah true. Nah, jadi untuk tadi ya menghindari hoax yang semakin hari semakin meningkat. Nah, ini ada T yang pertama itu adalah true. Jadi kita sebelum kita memposting, kita harus cek dulu nih kebenaran dari postingan tersebut. Nah, makanya di sini ada kalimat apakah berita tersebut benar atau informasi tersebut benar, is it true? Benarkah postingan Anda atau sebetulnya hanya isu yang tidak jelas sumbernya. Jadi kalau misalnya tidak jelas ya berarti sebaiknya tidak diposting. Lalu selanjutnya setelah T itu adalah H ya, atau heartful. Nah, is it heartful atau menyakitkankah informasi ini apabila diposting? Apakah akan menyakiti perasaan orang lain atau tidak? Ini juga harus menjadi pertimbangan karena yang menggunakan aplikasi digital itu tidak hanya kita, banyak sekali warga digital dan apalagi apabila postingannya itu bisa dilihat oleh publik begitu ya, siapapun yang bisa melihat itu bisa menimbulkan konflik juga gitu ketika misalnya menyakiti perasaan orang lain. Lalu selanjutnya adalah I-nya itu tadi bisa ilegal atau bisa juga ini inspiring. Nah, is it inspiring atau menginspirasi? Nah, apakah postingannya itu dapat menginspirasi orang lain untuk berbuat baik atau sebaliknya? Atau justru sebaliknya gitu, justru malah sama sekali tidak menginspirasi dan atau memprovokasi gitu jatuhnya untuk melakukan hal yang negatif. Tentunya itu tidak untuk diposting. Tetapi kalau memang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, nah ini sebaiknya ya diposting. Lalu setelah inspiring, N, akronim selanjutnya N atau necessary, is it necessary atau pentingkah postingan ini? Apakah harus diposting atau tidak? Karena terkadang post yang tidak penting itu bisa saja mengganggu orang lain. Lalu yang terakhir adalah kind. Nah, is it kind atau santunkah? Postingannya itu apakah baik begitu ya, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain begitu. Nah, ini juga harus diperhatikan juga pemilihan kata-kata ketika kita ingin memposting sesuatu informasi itu santun atau tidak. Nah, itu adalah penjelasan terkait konsep
think, dan yang merupakan akronim ya tadi, yang merupakan akronim dari yang pertama tadi adalah true, T-nya, lalu H-nya itu adalah heartful, I-nya itu adalah illegal atau inspiring, lalu N-nya adalah necessary, dan yang terakhir itu adalah kind. Nah, itu akronim dari konsep think. Nah, ini mungkin ada sedikit kata-kata untuk mengingatkan kita semua bahwa ya think before posting, think before sharing. Jadi sebelum kita posting, sebelum kita sharing, kita bisa berpikir dulu dan yang kita pikirkan itu bisa menggunakan konsep ini. Sumbernya ini adalah sumber yang saya ambil. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.